Halo, Mas Indra Karismiaji. Halo Mas Edi Wahyudi, kita Kita, jumpa lagi iya, kita di sapa juga kawan kaliber. Halo, kawan ya kaliber. kita jumpa lagi di awal minggu, hari Senin. Semoga semua semangat dan kita tetap setia untuk mengupas dan menganalisa berita-berita terkini untuk mengedukasi bangsa dan tentunya berita yang kita ambil itu bukan dari medsos, bukan gosip, tapi betul-betul dari media mainstream yang sudah terverifikasi oleh Dewan Pers dan Ya, kita akan analisa kupas beritanya. iya. Apa nih Mas, si hari Senin ini Sedikit mau lagi kita bahas apa nih? kita mengajak berpikir kritis kawan kaliber ini. Ya, itulah bagian dari upaya kita turut mencerdaskan kehidupan bangsa. Iya, ini agak mengejutkan. Gus Imin atau Caimin atau Muhaimin Iskandar itu merasa bersyukur kenapa nggak menang di Pilpres kemarin, Mas. Oh ya, oke. Ini saya Menarik nih bacakan beritanya. beritanya dari Ya. detik.com. Canda Caimin saat bicara krisis fiskal. Untung Amin tak menang, tak stres katanya. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin berbicara soal krisis fiskal yang masih menjadi permasalahan serius bagi pemerintah. Caimin pun berkelakar dirinya dan pasangannya Anies Baswedan beruntung tidak memenangkan Pilpres lalu. Hal itu dikatakan Caimin dalam arahannya di acara pembekalan Barakada Zona Maluku dan Papua di Makassar, Sulawesi Selatan hari Minggu. Caimin mengatakan pemerintah perlu mengantisipasi setidaknya 3 tantangan serius. Pertama, krisis fiskal. Negara ini terancam akan kekurangan pendapatan negara. Pajak sebagai sumber utama sudah hampir kesulitan mengatasi sumber pendapatan. Akhirnya kita mengeluarkan SUN atau surat utang negara, kata Caimin. Caimin menilai sulitnya pendapatan negara dari pajak. Ia kemudian menyinggung WNI yang pulang dari luar negeri dan barangnya digeledah di bea cukai. Saking sulitnya pendapatan negara dari pajak, bahkan orang pulang dari luar negeri sekarang digeledah. Betul apa betul? Untung yang hadir jarang ke luar negeri, jadi tidak merasakan itu. Kalaupun toh Gazam ke luar negeri, tidak sempat belanja tidak sempat belanja apapun, uangnya juga pas-pasan, katanya. Saking sulitnya cari pendapatan digeledah, netizen protes digeledah kayak pencuri. Bahkan terakhir salah seorang yang digeledah itu marah dan tas yang berharga mahal itu disobek di depan pegawai-pegawai bea cukai tambahnya. Lebih lanjut Cak Imin menyinggung heboh barang hibah untuk sekolah luar biasa atau SLB tertahan di bea cukai. Dia lantas berkelakar merasa beruntung tak memenangkan Pilpres lalu. Dan ada yang lebih parah, barang-barang kiriman TKI dari luar negeri ditahan bertahun-tahun. Barang-barang yang digunakan untuk sekolah luar biasa mengalami hambatan untuk sekolah luar biasa sampai 2 tahun. Saking sulitnya mendapatkan pendapatan nasional. Untung Amin nggak menang sehingga nggak stres seperti itu. Ketawanya lagi. Ya, ya, ya. Jadi ini sebetulnya candaannya Gus Imin ya, tapi di satu sisi ada benarnya juga karena memang siapapun yang memenangkan kontestasi Pilpres kemarin itu tantangannya luar biasa sekali. Ya, ya, Karena memang kita punya problem besar yang terjadi di era kepemimpinan Pak Jokowi. Jadi betul di era Pak Jokowi itu banyak sekali dilakukan pembangunan infrastruktur. Itu kita mengakui itu ya karena bentuknya kan juga ada. Tetapi problemnya dengan infrastruktur yang dibangun oleh Pak Jokowi itu biayanya lebih mahal. Bahkan kemarin saya diskusi sama Bang Said Didu, mengatakan untuk jalan tol saja per kilometernya itu naik 5 kali lipat. Jadi zaman beliau di BUMN dulu, saya lupa beliau termasuk bagian dari yang pembangunan jalan tol itulah. Beliau mengatakan per kilometer itu dulu 60 miliar. Tapi di era Pak Jokowi ini naik menjadi 300 miliar. Kan 6 kali lipat itu. 5 kali lipat itu. Ya kan? Jadi
Lah kenapa seperti itu ya kita kita belum tahu ya. Artinya kita tidak mau menuduh, tapi faktanya memang eh, biaya itu meningkat. Selain itu juga harus diakui dan bahkan terjadi juga di Pilpres kemarin, memang yang namanya bansos itu tinggi sekali. Bahkan bansos di era Pilpres ini lebih tinggi daripada di era COVID. Nah, yang jadi masalah adalah produktivitas dari Indonesia sendiri itu kurang. Jadi bansosnya tinggi, ngambilnya itu dari hutang. Itu di yang tadi disebutkan oleh Cak Imin sebagai surat utang negara. Itu yang membuat per tahun ini hutang pemerintah sendiri sudah mendekati 9.000 triliun. Kalau kata Bang Said itu kalau bersama dengan surat apa utangnya BUMN itu sudah mendekati 22.000 triliun. Hmm. Jadi bisa bayangin nggak 9.000 atau 22.000 triliun itu kalau kita beliin kerupuk tuh dapat berapa, Mas? Oh, banyak banget. Dapat Nah, 10 itu pabriknya, Mas. lebih kayaknya kalau. Nah, jadi siapapun yang jadi pemimpin memang akan punya tantangan yang sangat besar. Bagaimana cara kita untuk mengangsur hutang itu? Dan itu artinya hutang tersebut akan kita tanggung, Mas. Saya, Mas Edi, anak-anak kita, mungkin sampai cucu-cucu kita nanti pun ikut harus menanggung hutang tersebut. Yang sebetulnya itu hutang yang tidak produktif ya, karena tadi tidak digunakan untuk misalnya mengembangkan industri. Kan tidak tidak seperti itu, bahkan banyak pabrik-pabrik yang tutup, ya kan? Eh, kita juga pernah bahas kan, sekarang ini nyari kerja aja susah. Gitu. Buktinya anak sama menantu presiden aja harus dicari kerjaan sama bapaknya. Itu kan buktikan memang sulitnya mencari pekerjaan di Indonesia, sulitnya kondisi ekonomi di Indonesia. Belum lagi kita juga mendengar berita kalau tahun ini Pertalite itu akan dihapus, ya kan? Jadi di era Pak Jokowi ini sudah dua kali bensin yang paling murah dihapus. Pertama premium kan dihapus, kemudian sekarang Pertalite juga dihapus. Logikanya sih untuk mengurangi subsidi kan, subsidi BBM-nya. Jadi akan dicari ya alternatif bahan bakar lain yang subsidinya nggak sebesar Pertalite. Dengan kata lain ya kita rakyat ini yang diminta untuk menanggung beban itu. Dan efeknya harga-harga barang pasti naik semua. Pasti semua kita juga pernah bahas kan tahun depan itu PPN akan naik dari 11% jadi 12%, ya kan? Eh, jadi memang dengan adanya keberlanjutan ini, apalagi proyek-proyek yang ingin dilanjutkan itu kan sangat apa ya? Betul-betul proyek mercusuar yang sangat ambisius, yang sebetulnya dari berbagai kajian sih kita nggak butuh-butuh amat. Misalnya IKN yang anggarannya minimal itu 500 triliun minimal ya. Biasanya kalau perbandingan dengan negara lain itu bengkak anggarannya. Belum lagi PSN nih proyek strategis nasional itu juga akan mengeruk APBN. Dan jangan lupa janjinya Kereta Pak cepat juga. Prabowo sendiri. Kenapa? Kereta cepat Kereta itu cepat. juga itu hutangnya mahal sekali gitu kan eh, jauh lebih mahal daripada waktu Jepang menawarkan kerjasama untuk kereta cepat. Kemudian juga jangan lupa Pak Prabowo sendiri punya janji untuk makan siang gratis kan.
Dan itu terakhir saya diskusi dengan Pak Hasim Joyo Hadikusumo, adik kandung Pak Prabowo sendiri, anggarannya sudah naik tuh ke 470 triliun, bukan Hmm. lagi 400 triliun. Jadi memang akan menjadi beban yang sangat berat bagi kabinetnya Pak Prabowo. Dan sepertinya tidak ada jalan lain, ya harga-harga akan dinaikkan, pajak akan dinaikkan, itu satu-satunya jalan. Dan itu nanti bisa menjadi bumerang kalau rakyat nggak benar-benar nggak kuat lagi. Nah ini jadi kita mengingatkan untuk Pak Prabowo dan timnya harus betul-betul berhitung dengan cermat, dengan teliti, agar tidak terjadi pemborosan. Harus diakui di era Pak Jokowi ini banyak pemborosan, karena tadi kan angka investasinya itu meningkat, ICOR-nya itu meningkat untuk melakukan sesuatu yang sebelumnya nggak setinggi itu, ditambah lagi banyak hutang-hutang yang dipakai untuk bansos. Memang secara popularitas, ya kan, membuat seorang Joko Widodo dielu-elukan oleh masyarakat miskin karena paling sering dikasih bansos. Tapi tadi problemnya, bansos ini bukan diambil dari pertumbuhan ekonomi, Hmm. tapi ngambilnya dari hutang. Kan sama aja bohong kan gitu. Jadi rakyat yang harus menanggung bansos yang dibagikan ke rakyat lagi. Nah, ini bagian dari evaluasi kita yang artinya kita tidak ingin bangsa ini bangkrut, negara ini bangkrut gitu. Tapi betul yang disampaikan oleh Cak Imin, kalau harus betul-betul dihitung secara cermat pengeluaran kita, karena memang ruang fiskal kita itu sempit sekali. Itu salah satu yang juga saya banyak berdebat waktu masih menjadi jubir kan, dengan jubir tim 02 itu, bagaimana kita membiayai makan siang gratis itu, sedangkan ruang fiskal kita itu sangat sangat terbatas, nggak ada 470 triliun, waktu itu malah bilangnya 400 triliun nganggur yang bisa kita pakai untuk membiayai makan siang gratis, itu nggak ada. Tapi ya karena mereka yang sudah secara resmi, yang kita memang harus hormati keputusannya, mereka adalah pemenang Pilpres ini, kita dukung lah, kita dukung, kita hormati. Nah, tinggal kita memberikan rambu-rambu, kita memberikan wanti-wanti, bukan untuk mencari-cari kesalahan, tapi justru supaya mereka bekerja lebih cermat, karena Ya. tantangannya luar biasa. Nah, Pak Prabowo nanti kan akan dihadapkan dua proyek yang mega proyek ya, Mas. Satu Ya, IKN, karena sekarang ini masih dalam tahap pembangunan terus. Yang kedua makan siang gratis. Kalau saya punya saran pada Pak Prabowo, makan siang gratis supaya hemat itu khusus diberikan pada saat bulan Ramadan. Maka ya, jadi kan hemat, Mas. ya, ya nggak gitulah ininya ya. Apa? Ya Jadi semua orang tahu itu mereka akan menganggarkan 470 triliun walaupun bertahap ya. Eh, itu yang betul-betul saya sendiri juga masih bingung bagaimana cara menghasilkan anggaran itu, dapatnya dari mana, saya terus terang belum dapat gitu. Artinya cara berhitungnya bagaimana. Tapi kan itu adalah janji Prabowo, yang Pak Prabowo yang memang akan ditepati begitu. Nah, yang kita takutkan itu menepati janji tersebut dengan nambah hutang lagi. Wah, repot kita gitu. Bayarnya yang bingung. Ya sekarang bayangin aja kalau kita buletin 500 triliun, nah 500 triliun kali 5, ya kan? Itu udah 2.500 triliun.
kalau hanya untuk membiayai makan gratis janji tersebut 2.500 triliun mau ditambahkan yang 9.000 triliun sekarang, itu kan berarti hutangnya 11.500 triliun. Sedangkan APBN kita itu hanya 3.000 triliun, kan semakin jauh. Ini akan bisa membuat negara ini bangkrut. Kita bukan mau menakut-nakuti, tapi kita justru ingin sama-sama, ayo kita sadar ini kita punya tantangan, ayo kita cari solusinya bersama, termasuk bagaimana berhemat. Satu, berhemat yang luar biasa, hal-hal yang tidak penting itu nggak perlu dibelanjakan, termasuk pembangunan-pembangunan yang nggak ada manfaatnya. Kan kita bisa lihat berapa banyak bandara yang ditutup sekarang, Ya, ya kan? Itu adalah bukti dari perhitungan yang tidak matang, ya kan? Tidak didahului dengan kajian akademis dulu. Dan tadi yang misalnya, kenapa sih bangun jalan tol bisa naik 5 kali lipat dari sebelumnya? Apa memang harga pasir, harga aspal, harga tenaga kerja itu memang naik 5 kali lipat, atau yang lain? Nah, yang kita harus waspadai juga adalah tingkat korupsi. Ya kan, kalau korupsinya tinggi, ya pasti anggarannya bocor. Ini kan selalu disampaikan Pak Prabowo bertahun-tahun kan, bocor, bocor, bocor kan. Sebetulnya karena banyak korupsinya. Dan terus terang ya, saya sebagai orang yang juga terjun kemarin dalam pileg, itu ngeri sekali melihat bagaimana tingginya politik uang dalam pilpres maupun pileg. Itu betul-betul yang masuk ke Senayan itu minimal, Mas, keluar biayanya 30 miliar. ya, Padahal gaji DPR RI itu maksimal 6 miliar tuh selama 5 tahun. Itu nggak makan, nggak bayar apa-apa kan gitu. Jadi puasa selama 5 tahun, nggak ada yang diberikan ke partai. Nah itu kalau nutupinnya gimana, ya itu kan tanda tanya besar. Jangan-jangan memang akan fokusnya ke bagaimana mengembalikan dana itu, bukan mikirin rakyat, padahal tugas mereka sebagai wakil rakyat. Termasuk juga dalam proses pilpres ini kan juga banyak sekali amplop-amplop yang bertebaran di mana-mana. Itu juga disampaikan di MK kan gitu. Itu juga bagian dari dissenting opinion di MK, banyaknya politik uang itu. Nah, itu yang bisa berpotensi untuk meningkatnya angka korupsi di Indonesia. Nah, itu tambah repot lagi kita dengan ruang fiskal yang sangat sempit, ya kan? Kita harus bayar hutang, hutang dan bunga kan gitu. Jadi nggak cuma pokoknya aja kan, harus bayar bunganya juga. Masih ada kelanjutan dari pembangunan yang dibuat oleh Pak Jokowi, masih ada janji-janji dari Pak Prabowo sendiri yang ya, itu tidak murah. Nah, sekali lagi kita hanya mengingatkan supaya cermat, supaya berhati-hati, dan upayakan memang perkecil tingkat korupsi di Indonesia. ya. Nah, itu krisis fiskal ini yang semakin berat buat negara ini dan ternyata eh, dirasakan oleh Cak Imin itu rasa syukur karena tidak terpilih karena kalah kemarin. Tapi kalau melihat utang semakin menumpuk, itu tidak akan ada orang yang akan berusaha menang dalam pilpres karena akan menanggung beban berat fiskal negara ini. Gitu, Mas. Jadi Ya kita agak agak berbeda ya. Kalau kami di Timnas Amin itu kemarin justru diskusinya adalah bagaimana kita menyelamatkan kondisi negara yang hutangnya semakin besar, pendapatannya semakin sedikit. Makanya kan salah satu program dari eh,
Timnas Amin. Amin dari Mas Anies dan Gus Muhaimin itu kan yang pertama itu bagaimana mengurangi biaya pangan, ya kan? Kalau mengurangi biaya pangan itu terjadi, harapannya adalah masyarakat akan menggunakan uangnya untuk belanja yang lain. Jadi ekonomi akan berputar. Kemudian juga kita punya program untuk mengembangkan industrialisasi, reindustrialisasi. Jadi bagaimana kita dorong untuk eh, orang berinvestasi untuk bangun pabrik, ya kan? Untuk berusaha di sini. Jadi investasinya bukan investasi pertambangan yang di era Pak Jokowi kan didorongnya ke pertambangan semua, karena ya banyak pejabatnya yang memiliki tambang ya. Dan itu ternyata faktanya tidak meningkatkan jumlah tenaga kerja. Minimal tenaga kerja Indonesia ya, bukan tenaga kerja asing nih. Yang meningkat tenaga kerja asing. Nah itu yang mindset kami dulu di Timnas Amin seperti itu. Jadi ya kalau timnya Pak Prabowo ingin ingin berdiskusi, kita terbuka sih untuk memberikan masukan-masukan ya. Karena sekali lagi kita nggak melihat ini sebagai itu program kita atau ini, kita sama-sama memikirkan untuk Indonesia supaya Indonesia nggak bangkrut, rakyatnya bisa sejahtera. Itu kami semua sih siap membantu memberikan masukan kalau diminta. Tapi kalau nggak mau ya ya nggak apa-apa juga. Ya kita sama-sama, kita hanya ingin mengawal, kita ingin memastikan saja, memberikan masukan, bukan mencari-cari kesalahan atau menakut-nakuti. Baik, itu kawan kaliber. Jadi kita harus hati-hati dengan pengeluaran, dengan keseimbangan antara pengeluaran dan pendapatan kita lah minimal. Itu nanti eh, efeknya juga pada negara. Ya. Jadi ini kalau kita seringkali ke luar negeri, di bandara itu sekarang rahasia terhadap barang-barang yang kita bawa itu semakin ketat, kemungkinan besar ada hubungannya dengan krisis fiskal yang seperti yang dibilang Cak Imin tadi. Baik, terima kasih Mas Indra, terima kasih kawan Kaliber. Besok kita akan mulai lagi dengan isu-isu yang lebih hangat lagi ya. Terima kasih, sampai jumpa. Sampai jumpa.